Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyugin Channel. Baru saja kita telah menyaksikan cerita Bae Seo-chun di part yang kedua di season 4 ini. Dijelaskan di part sebelumnya ketika Bae Seo-chun mau pulang ke sekte penangkal sungai dan dia melewati Deadmere, dia bertemu dengan kapal hantu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. Bae Seo-chun melihat kembali pada kesombongan yang bobrok dan tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Punggungnya adalah untuknya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dia mengenakan gaun merah dan menyisir rambut hitam panjangnya. Dan dia menyanyikan lagu. Yang mengejutkan, wanita itu hanya memiliki satu tangan. Bersamaan dengan wanita itu datang kedinginan seperti kedalaman musim dingin. Khawatir bahwa dia mungkin menjerit ketakutan dan mengganggu nyanyian wanita itu, Bae Seo-chun menjepit tangannya ke mulut. Dia tidak mungkin lebih takut. Dia segera bisa merasakan bahwa basis budidayanya tidak cukup tinggi untuk melawan wanita ini, dia membuatnya merasa seperti dia dihancurkan oleh gunung dari surga. Air mata menggenang di matanya dan kemudian mulai meneteskan pipinya ketika dia bertanya-tanya mengapa dia selalu menghadapi situasi yang aneh seperti itu. Dia ingin melarikan diri, tetapi setelah melihat sekeliling ruangan, dia menyadari bahwa tidak ada pintu atau pintu keluar. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan, dia meratap dalam hati. Tiba-tiba, wanita itu sepertinya menyadari bahwa dia tidak sendirian, dan berhenti menyisir rambutnya. Dia juga berhenti bernyanyi. Hati Bae Seo-chun mulai berdetak kencang. Bukan itu yang kau pikirkan, senior. Kemudian dia mulai menyembur tidak jelas. Aku tidak bermaksud mengganggu kamu. Hei, aku juga orang yang penting. Murid saya adalah Kaisar Neraka. Apakah Anda tahu Gravekeeper? Dia mengirim saya ke sini. Tekanan yang dia rasakan dari wanita ini sebenarnya melampaui apa yang dia rasakan dari surga. Khawatir bahwa dia tidak menjelaskan dengan cukup jelas, dia melanjutkan dengan mengatakan, saya bahkan tidak ingin datang ke sini. Jangan pedulikan aku. Anda bernyanyi dengan sangat baik. Sangat menyenangkan di telinga. Pada titik inilah para wanita memalingkan wajahnya, memprovokasi jeritan melengking dari Bae Seo-chun. Wajah ini tidak memiliki hidung, mata, mulut, apa-apa. Itu benar-benar kosong. Bae Seo-chun merasa kepalanya hampir meledak. Berteriak, dia tersandung ke belakang dan mendorong medali perintahnya di depannya. Cahaya hitam tumpah, menyebabkan penglihatannya kabur. Pada saat yang sama, ia mulai menghilang dari dalam kabin pribadi. Bahkan ketika dia muncul kembali di lokasi lain, rambut-rambut yang tak terhitung menebas udara ke tempat yang baru saja dia duduki, menyebabkan suara-suara berdering keluar. Masing-masing dari rambut itu berduri dengan kekuatan yang melampaui alam dewa. Jelas, jika Bae Seo-chun tetap tinggal dan dipukul, dia akan terbunuh. Sesaat kemudian, rambut-rambut itu menggeliat dan lenyap. Sementara itu, wanita tanpa wajah di meja rias itu berbalik untuk menghadap cermin yang hancur, dan perlahan-lahan mulai menyisir rambutnya lagi dan bernyanyi. Ketika Bae Seo-chun muncul, dia berada di atas lautan tulang, hanya sekitar 2 hari dari daerah delta timur sungai Heavenspan. Saat ia terwujud, tatapan kosong bisa dilihat di matanya. Namun, tampilan itu perlahan memudar menjadi jelas. Terengah-engah, dia melihat sekeliling untuk mendapati dirinya keluar dari galeon. Segala sesuatu yang baru saja terjadi tampak hampir seperti halusinasi atau mimpi. Namun, dia tahu itu bukan halusinasi. Apakah itu galeon hantu atau wanita tak berwajah yang menyisir rambutnya, semuanya sangat nyata. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat beruntung. Jadi, Great Kakek Gravekeeper sama sekali tidak berbohong. Menatap medali perintah dengan rasa takut yang masih ada, dia menyadari bahwa itu adalah satu-satunya alasan dia lolos dari kematian. Deadmere ini benar-benar tempat yang jahat. Dan ada apa dengan hantu itu? Pemikirannya saja yang menyebabkan teror mencengkeram hatinya. Dengan itu, dia menamparkan tasnya untuk menarik Songke dan Master God Diviner. Ini semua salahmu, katanya. Jika bukan karena aku akan menyelamatkan kalian berdua, aku tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Begitu Songke dan Master God Diviner keluar di tempat terbuka, mereka mulai sadar kembali. Menggosok pangkal hidungnya, Songke berkata, apa yang terjadi? Kita keluar. Kenapa saya tidak ingat apa-apa? Tuan Dewa Diviner ragu-ragu sejenak, lalu menatap Bae Seo-chun dengan bingung. Aku ingat berada di geladak utama, tetapi setelah masuk ke pintu aku tidak ingat apa-apa sama sekali. Bae Seo-chun menghela nafas dan kemudian memberitahu mereka semua yang terjadi di bawah geladak. Ketika dia melakukannya, mata mereka melebar, dan mereka bahkan megap-megap. Tidak hanya ceritanya yang benar-benar menakjubkan, mereka dapat mengatakan bahwa dia tidak berbohong.
Aku yang pertama masuk, tanya Songke. Di sebelahnya, Tuan Dewa Diviner menggigil ketika dia mendengar tentang wajah hantu berkulit hijau dan bertaring panjang muncul di atas wajahnya sendiri. Bai Xiaochun mendengus dan berkata, jika bukan karena aku, kalian berdua masih akan berada di galeon itu. Dia baru saja akan memarahi mereka sebentar ketika dia ingat bahwa mereka masih di Dethmire. Lihat, katanya buru-buru, kita akan membicarakannya lebih banyak ketika kita keluar dari tempat ini. Tempat ini terlalu jahat. Dengan itu, dia melaju ke kejauhan, diikuti oleh Songke yang ketakutan dan guru Dewa Diviner. Mempertimbangkan kecepatan yang mereka pertahankan, tidak butuh waktu lama sebelum mereka mendekati perbatasan Dethmire. Segera, semakin sedikit tulang yang bisa dilihat, dan akhirnya, Bai Xiaochun yakin bahwa mereka hanya memiliki sisa 1 hari lagi. Seberapa jauh kita dapatkan ketika kita berada di galeon itu? Berdasarkan apa yang dia ingat, mereka hanya berada di galeon selama 3 atau 4 jam, namun, itu telah membawa mereka hampir sampai ke tujuan mereka. Berdasarkan itu, perhitungan cepat mengungkapkan bahwa galeon itu sendiri kemungkinan bisa melintasi seluruh Dethmire hanya dalam sehari. Saat Bai Xiaochun, Songke dan Master God Diviner bersiap untuk meninggalkan Dethmire, perang pecah dicapai tengah sungai Heavenspan Timur. Itu adalah perang di mana 3 sekte besar lainnya bergabung melawan sekte penangkal sungai, yang tidak mampu melawan. Itu adalah perang pemusnahan sekte. Ledakan gemuruh memenuhi udara di daerah sekitar sekte penangkal sungai. Perisai formasi mantra yang berkilauan melindungi sekte itu, yang ditenagai oleh Dire Sky Banyan. Kemampuan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan teknik magis menghantam formasi mantra, yang sudah memutar dan mendistorsi di ambang kehancuran. Di luar formasi mantra ada 2 matahari, 1 putih dan 1 hitam, serta orang-orangan sawah yang bolak-balik. Semua itu, dikombinasikan dengan kekuatan hampir semua murid dari sekte penangkal sungai, memastikan bahwa pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Namun, sangat jelas siapa yang menang. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya yang mengepung sekte, yang diorganisir menjadi 3 tentara yang menyerang dari 3 arah. Setiap pasukan memiliki aura mengerikan yang mendukungnya, aura yang tampaknya melampaui kehendak langit. Aura itu milik para ahli yang kuat di alam dewa awal. Mereka hanya para dewa mortal Dao, kira-kira sebanding dengan Nyonya Merah Debu, tipe orang yang Bai Xiaochun akan lawan bahkan tanpa gugup. Namun, bagi sekte penangkal sungai, mereka seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Gerombolan murid divisi aliran darah memasuki tubuh leluhur darah dan mulai memberinya kekuatan dengan basis kultivasi mereka. Para leluhur dari divisi aliran darah sedang bersiap untuk mengirim leluhur darah ke dalam aksi. Di atas kepala leluhur darah adalah seekor kelinci, yang menatap fluktuasi Deva di sisi lain dari formasi mantra. Para murid dari divisi Stream Roh melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Tergantung pada golongan sekte mana mereka berasal, mereka membentuk berbagai jenis raksasa pembentuk mantra. Pedang yang sangat besar di tangan, para raksasa bertarung dengan sengit di luar formasi mantra. Divisi Pilstream menawarkan dukungan tambahan, seringkali melangkah untuk membebaskan para murid dari divisi Spirit and Bloodstream. Terakhir adalah divisi Stream Mendalam, yang tugas utamanya adalah memastikan bahwa Dire Sky Banyan terus mempertahankan perisai pembentukan mantra. Karena sumber daya yang luas yang dimiliki sekte penentang sungai, Song Junwan telah mencapai lingkaran besar formasi inti. Saat ini, rambutnya berantakan, dan wajahnya berlumuran darah. Dia jelas dalam kondisi yang buruk. Suemei bertempur di sebelahnya, dan juga terluka parah. Mereka diapit oleh puluhan penjaga ketika mereka jatuh kembali ke perimeter pelindung dari formasi mantra, di mana lebih banyak murid bergegas untuk membantu mereka. Pilstream Division, seseorang berteriak, suruh orang-orang ke sini untuk merawat sekte Bibi Song. Cepat, Song Junwan melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, aku baik-baik saja, urus Suemei dulu. Mata berkedip karena marah, dia menolak bantuan apapun, dan bukannya duduk bersila di salah satu daun Dire Sky Banyan. Saat lukanya pulih, dia mengamati medan perang, dan matanya berkedip putus asa. Patriark Limitless dari divisi aliran darah menggunakan pedang yang bersinar dan berwarna darah yang menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia sebenarnya adalah salah satu patriark yang paling kuat di seluruh sekte penangkal sungai. Namun, pada saat ini, dia sedang dikeroyok oleh total 3 leluhur Naschen Soul dari sekte lain. Sebagian besar leluhur Naschen Soul lainnya dari River Dev Yingsek berada di berbagai lokasi di medan perang, bertarung dengan sengit. Karena perisai pembentukan mantra, pertempuran itu agak menemui jalan buntu. Namun, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika formasi mantra jatuh. Sekte penangkal sungai akan dihancurkan seakan-akan oleh Gunung Tai. Sambil menghela nafas, Song Junwan bergumam, Xiaochun, aku tidak tahu apakah aku akan bisa bertahan cukup lama untuk bertemu denganmu lagi. Luka-lukanya tidak sepenuhnya disembuhkan, tapi dia adalah ahli paling kuat dari puncak tengah divisi Bloodstream, dan karena itu, dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan pedang darah besar puncak itu.
Tidak ada waktu untuk istirahat, pertarungan harus berlanjut. Masing-masing dari 5 puncak gunung Bloodstream Division di masa lalu semuanya berisi harta berharga yang kuat dan sekarang, mereka semua digunakan dalam pertarungan. Mayat dan gargoyle animasi semuanya bertarung tanpa ampun. Ada satu mayat animasi khusus dengan rambut hijau panjang, yang menyebabkan frustrasi khusus bagi para pembudidaya dari 3 sekte. Mayat itu memiliki kekuatan tubuh kedagingan yang mengejutkan, dan juga bisa mengendalikan mayat lainnya. Selain itu didukung oleh gerombolan gargoyle. Secara umum, gargoyle tidak cerdas. Namun, ada satu gargoyle yang cerdik di antara kelompok yang membawanya pada dirinya sendiri untuk memimpin gargoyle ke pertempuran, membuat mereka menjadi kekuatan tempur yang sangat efektif. Adapun divisi Stream Roh, raksasa pembentuk mantra mereka kuat, dan mendatangkan malapetaka di antara musuh kemanapun mereka pergi. Salah satu dari mereka memiliki kemiripan dengan Sangguan Tianyu, dan yang lainnya, Bei Han Lai. Mereka semua bertempur dengan keberanian, dan mengusir musuh mundur terus-menerus. Binatang buas dari semua jenis melolong saat mereka bertarung bersama dengan divisi Stream Roh. Salah satunya adalah naga kuno yang perkasa, yang diapit oleh burung phoenix, kadal, dan hantu. Mungkin karena penampilan mengesankan dari divisi Stream Roh, pengadilan Sungai Dao mengirim 3 leluhur baru lahir jiwa terhadap mereka, seperti pisau setajam silet yang siap untuk mengambil kepala siapapun yang mereka temui. Namun, pada saat mereka memulai serangan mereka, lolongan meletus dari dalam formasi mantra yang bisa mengguncang surga. Seekor binatang buas besar muncul, panjangnya puluhan meter dan bertambah besar saat itu. Dia bergerak secepat kilat, dan memiliki lautan api di bawah kakinya. Begitu dia muncul di tempat terbuka, fluktuasi bergulir yang berbatasan dengan tingkat deva. Para pembudidaya dari 3 sekte lainnya semuanya terkejut. Adapun para ahli Naschen Soul yang baru saja bersiap untuk menyerang divisi Stream Roh, mata mereka melebar, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa, binatang buas itu menerkam mereka. Sebuah ledakan terdengar ketika salah satu pakar Naschen Soul meledak. Jiwanya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, dikonsumsi oleh binatang buas. 2 pembudidaya lainnya terluka parah, dan segera mulai mundur. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sedikit lebih dari bergerak, aliran pedang Ki tangan besar, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari 3 sekte, dan menuju ke binatang itu. Kehendak langit memenuhi daerah, ini adalah kemampuan surgawi tingkat dewa. Binatang itu berputar di tempatnya, menghindari tangan besar dan menghindari sinar hitam. Sayangnya, pedang Ki menebasnya. Darah menyembur keluar dari luka di punggungnya. Bahkan, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa dia sudah banyak luka pada dirinya, beberapa yang sudah sembuh dan rusak, tetapi yang lain masih segar. Yang paling mengejutkan dari semua adalah salah satu luka segar yang pergi dari satu sisi leher binatang itu ke sisi yang lain. Itu adalah luka pedang yang jelas-jelas disebabkan oleh ledakan pedang yang sama yang baru saja dilepaskan. Jika pedang yang mengenai leher binatang itu telah bergerak lebih cepat, itu kemungkinan akan memenggalnya. Syukurlah, binatang itu sangat cepat, dan segera kembali dengan aman dari formasi mantra. Dia menyerupai Kilin dalam beberapa hal, dan memiliki mata yang besar dan menawan. Dia tidak lain adalah Bruiser. Ekspresi serius bisa dilihat di mata ketiga dewa leluhur dari 3 sekte besar. Itu dia. Dia persis seperti yang dijelaskan oleh mata-mata. Butuh waktu kurang dari 60 tahun untuk mencapai tingkat dewa. Dia adalah Raja Binatang Paragon. Sayang sekali dia begitu cepat. Bagaimanapun, binatang itu akan menjadi milikku. Dia akan menyerah, atau mati. Kembali dalam formasi mantra sekte yang menentang sungai, pemimpin sekte saat ini, Zheng Yuandong dari divisi Stream Spirit, dengan cemas mengobati luka Bruiser. Jangan kembali ke pertempuran, Bruiser, katanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membeli waktu sekarang. Kami bahkan tidak tahu apakah King Hou hidup atau mati, jadi jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, apa yang akan saya katakan pada Xiao Chun? Mata Zheng Yuandong berkedip dengan sedih melihat semua luka dan bekas luka yang menutupi Bruiser. Bruiser tidak terlalu peduli dengan lukanya. Namun, ketika Zheng Yuandong membesarkan Li King Hou dan Bai Xiao Chun, dia menggigil, dan kesedihan memenuhi matanya. Luka lehernya datang ketika dia mencoba menyelamatkan Li King Hou, upaya yang gagal, dan berakhir dengan dia menyaksikan Li King Hou dibawa pergi ke pengadilan Sungai Dao. Nama Bai Xiao Chun menyebabkan matanya semakin merah. Perasaan hangat muncul di hatinya, dan pada saat yang sama, dia ingat bagaimana Bai Xiao Chun telah mempercayakan kepadanya dengan tugas membela sekte pembela sungai. Bahkan ketika dia terengah-engah, dia melirik ketiga sekte, matanya berkilauan karena kebencian dan ketakutan karena ketiga dewa. Pertempuran itu mencapai puncaknya. Itu adalah perang pemusnahan di mana perbedaan tidak pernah bisa diselesaikan. Sementara itu, di gunung ke-9 yang tak terlihat dari sekte penentang sungai, Patriark Spirit Stream berdiri di sana dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa ketiga dewa itu di luar kemampuannya untuk bertarung, dan bahwa satu-satunya alasan mereka bertahan saat ini adalah karena kekuatan cadangan sekte.
Karena sekte penangkal sungai tidak memiliki dewa, mereka harus menarik semua berhenti bahkan mengancam seseorang di alam dewa awal. Jelas mereka memanggil kekuatan cadangan mereka satu persatu, dan hanya menggunakan mereka ketika mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan berhasil. Tuan, apakah menurut Anda bahwa mukjizat akan terjadi? Bahkan ketika kata-kata itu meninggalkan mulut Patriark Spirit Stream, seekor monyet muncul di belakangnya, tangan tergenggam di belakang punggungnya ketika dia melihat ke kejauhan, kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan berkilauan di matanya. Pastinya, saat sekte penangkal sungai dikepung oleh 3 sekte besar capai tengah Bai Xiaochun, Song Ke dan Master God Diviner berjalan melalui Dethmire, sama sekali tidak menyadari perang. Karena teror yang berkepanjangan yang mereka rasakan tentang hantu Galeon, mereka terbang secepat burung gereja yang terkejut. Perjalanan mereka hampir berakhir, hanya beberapa jam lagi, dan mereka akan bebas dari Dethmire. Ada sangat sedikit tulang di bawah sehingga mereka sudah bisa melihat bidang tanah yang gelap. Bai Xiaochun tidak bisa lebih bersemangat. Dan untuk Song Ke dan Master God Diviner, cara mereka sementara kehilangan akal mereka masih membuat mereka gemetar ketakutan. Namun, ketika mereka terbang bersama, wajah Bai Xiaochun tiba-tiba jatuh saat dia lagi mendengar nyanyian bergema di kabut di belakang mereka. Suara aneh itu menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Song Ke dan Master God Diviner nyaris tersedak ketakutan. Sial, apa yang dilakukan hantu Galeon kembali? Kulit kepala kesemutan karena ketakutan, Bai Xiaochun meraih Song Ke dan Master God Diviner dan mendorong maju dengan kecepatan tinggi. Kali ini, mereka hanya melihat sekilas Galeon sekitar 3000 meter di belakang mereka. Namun, itu masih merupakan momen yang menakutkan. Pertama kali hantu Galeon muncul di hadapan mereka itu menghilang 3000 meter. Keempat kalinya, mereka memindahkan mereka. Fakta bahwa itu muncul lagi pada 3000 meter jauhnya adalah sesuatu yang mereka tidak benar-benar ingin pikirkan. Selain itu, mereka harus bertanya-tanya apakah mereka dapat melihat Galeon lagi dalam beberapa jam berikutnya. Itu adalah banyak tekanan, sehingga tidak ada dari mereka yang merasa ingin berbicara. Makam ekspresi, Bai Xiaochun menaruh semua energi yang dia bisa untuk terbang bersama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, nyanyian sekali lagi mencapai telinga mereka. Apa yang sedang terjadi? Kenapa itu kembali begitu cepat? Melihat dari balik bahunya ketakutan, dia melihat bahwa Galeon itu sekarang berjarak 500 meter. Lalu lenyap. Melihat Galeon kali ini, dia menyadari bahwa tidak mungkin benda besar itu hanya memiliki 2 dek. Paling tidak mungkin ada 5. Adapun apa yang akan terjadi jika mereka diteleportasi lagi, bahkan medali komando Gravekeeper pun tidak membuatnya merasa percaya diri. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Song Ke dan Master God Diviner, yang hatinya berdebar cemas. Tunggu sebentar, Bai Xiaochun bergumam, ada sesuatu yang salah di sini. Sayangnya, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Hati seperti yang diajarkan sebagai tali busur, ia terus melarikan diri, merasa lebih di bawah tekanan daripada sebelumnya. Song Ke dan Master God Diviner sebenarnya lebih gugup daripada Bai Xiaochun. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, Galeon muncul lagi. Dan kali ini jaraknya hanya 300 meter. Mayat-mayat yang menarik Galeon membawanya langsung ke Bai Xiaochun, dan kali ini, sepertinya Galeon itu tidak akan pudar. Faktanya, ketika melesat ke arah mereka, 3 bendera di kabin mengepak, dan wajah hantu berkulit hijau, bertaring panjang tiba-tiba mulai tertawa tanpa suara. Keputusasaan memenuhi mata Bai Xiaochun, namun saat itulah dia melihat pintu kabin. Ketika dia melakukannya, matanya melebar, dan sebuah ide muncul di kepalanya. Mempertimbangkan bahaya yang mereka hadapi, dia tidak ragu untuk menindaklanjuti gagasan itu. Beralih ke Tuan Dewa Diviner, dia berteriak, Tuan Dewa Diviner, berikan kembali 8 trigram cermin yang kamu ambil. Begitu Song Ke mendengar kata-kata Bai Xiaochun, dia memikirkan kembali bagaimana Tuan Dewa Diviner mengambil cermin, dan segera meneriakkan kata-kata yang sama. Tidak ada waktu bagi Guru Dewa Diviner untuk khawatir tentang betapa menyakitkannya dia. Dia cepat-cepat menarik cermin 8 trigram dari tasnya yang dipegang dan melemparkannya ke Galeon besar dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Cermin itu menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke Galeon dan, dalam suatu kebetulan yang sangat aneh, mungkin karena suatu kekuatan yang tidak diketahui, mendarat di tempat yang tepat dari mana ia diambil. Ketika itu terjadi, 3 bendera yang mengepak liar itu tiba-tiba terkulai ke bawah tanpa bergerak, dan wajah hijau berkulit panjang yang bertaring di bendera tengah mengeluarkan suara perlawanan yang keras. Pada saat yang sama, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya dan Galeon hantu itu sendiri memudar menjadi kabut. Bai Xiaochun, Song Ke dan Master God Diviner semua melihat ke belakang dengan bingung untuk memastikan bahwa Galeon itu akhirnya hilang, lalu mereka menghela napas lega. Kemudian, Song Ke berputar dan dengan marah meraih Guru Dewa Diviner. Kau hampir membuat kita terbunuh. Teriaknya. Untuk apa kamu berteriak? Guru Dewa Diviner balas-balas, suaranya sedikit gemetar. Bukannya aku sengaja melakukannya. Siapa yang tahu bahwa hantu Galeon akan sangat pelit?
Butuh koin tembaga saya, jadi saya mengambil cermin sebagai gantinya, itu saja. Ketika dia berbicara, suaranya menjadi lebih tenang dan lebih tenang sampai suaranya menghilang. Bai Xiaochun menyeka keringat dari alisnya. Itu adalah panggilan akrab yang sangat berbahaya, dan jika dia tidak berpikir untuk mengingatkan Tuan Dewa Diviner tentang cermin, maka ketiganya kemungkinan besar akan diseret ke atas kapal tidak pernah kembali. Melirik Song Ke yang marah dan guru Dewa Diviner yang putus asa, dia berkata, baiklah, cukup sudah. Mari kita khawatirkan setelah kita keluar dari tempat ini. Lalu dia mulai bergerak. Song Ke memberi tatapan baik pada Dewa-Dewa Diviner, lalu membiarkannya pergi dan mengikuti. Adapun guru Dewa Diviner, dia menggosok hidungnya dengan malu dan bergabung dengan mereka. Galeon tidak pernah kembali. 1 jam kemudian, tidak ada tulang yang bisa dilihat di bawah kaki mereka. Mereka menembak keluar dari pegunungan, dan berada di dunia lain. Mereka semua merasa seolah-olah beban besar baru saja diangkat dari bahu mereka. Sampai saat ini, mereka tahu bahwa mereka sudah keluar dari Dethmire. Akhirnya gratis. Tuan Dewa Diviner berteriak. Song Ke menghirup udara segar dalam-dalam. Adapun Bai Xiaochun, dia melihat sekeliling pada vegetasi yang subur dan tersenyum. Tidak ada tanaman ganas atau makhluk mengerikan seperti di Wildlands. Itu hampir tampak seperti surga celestial, lengkap dengan nyanyian burung dan bunga-bunga mekar. Dari kejauhan, seekor binatang yang menawan, seperti rusa tiba-tiba menatap mereka bertiga, dan kemudian melompat ke pepohonan. Bai Xiaochun sangat senang dengan apa yang bisa dilihatnya. Selain itu, ada sesuatu di sini yang sangat berbeda dari Wildlands, kekuatan spiritual dari Laut Heavenspan. Meskipun pingsan, itu tak terlukiskan lebih kuat daripada di Wildlands. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan suara retak memenuhi dirinya ketika tubuhnya yang kelaparan energi diperbaiki. Ah, energi spiritual. Sudah lama sejak saya bisa menyerapnya dengan begitu bebas. Dia telah berada di Wildlands selama bertahun-tahun sehingga dia hampir lupa seperti apa wilayah Sungai Heavenspan. Bahkan di sini di wilayah Delta, itu masih merupakan tempat yang indah. Master God Diviner dan Song Ke keduanya menggigil pada sensasi energi spiritual, dan emosi yang rumit bisa terlihat di mata mereka. Kami kembali, kata Song Ke. Sekte penangkal sungai, kami datang. Tuan Dewa Diviner berkata dengan keras. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengirim pesawat terbang ke tempat terbuka. Itu adalah sesuatu yang telah dia dapatkan sejak lama di Sekte Penangkal Sungai, tetapi yang tidak bekerja di Wildlands karena kurangnya energi spiritual. Hahaha. Kuir, Master Snort, kejeniusan saya telah melakukannya lagi. Aku akan untuk membawamu pulang. Sekarang kapal itu memiliki akses ke energi spiritual, mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bai Xiaochun melompat dan mengambil kemudi. Dengan cara yang langka, Song Ke tidak bersuara sama sekali karena Bai Xiaochun memanggilnya Kuer. Dia terlalu bersemangat untuk kembali ke Sekte Penangkal Sungai, dan menembak seperti panah ke pesawat. Tuan Dewa Diviner bereaksi sama. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun mengirim kekuatan basis budidaya tingkat dekat Deva ke kapal, dan melesat di udara sampai di atas cakrawala. Airship bergerak begitu cepat melalui wilayah Delta sehingga meninggalkan ledakan sonik di belakangnya saat terbang bersama. Suara itu mengejutkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun, ketika mereka merasakan fluktuasi basis kultivasi yang datang dari Bai Xiaochun dan yang lainnya, mereka segera menarik aura mereka dan pergi bersembunyi. Adapun para pembudidaya yang menduduki sekte-sekte di Delta, mereka bahkan tidak akan berani memprovokasi hewan di daerah itu, apalagi Bai Xiaochun dan partainya. Para pembudidaya sekte Delta gemetar ketakutan, dan beberapa dari mereka pergi untuk memberikan salam resmi ketika pesawat itu lewat. Mereka semua tahu bahwa kapal itu sedang dikemudikan oleh seseorang dengan kekuatan dan status yang luar biasa, yang fluktuasi basis budidayanya membuat mereka merasa sangat terkejut. Beberapa jam berlalu, dan pesawat itu mendekati Lower Reaches. Bai Xiaochun merasa seperti setiap pohon dan setiap semak akrab baginya. Setelah semua, jalan hidupnya telah dimulai di daerah Delta dekat dengan Sekte Stream Roh. Ketika dia akhirnya berada di wilayah Spirit Stream Sect, semuanya terasa lebih akrab. Dia melihat sungai Heavenspan, dan dia melihat raksasa seukuran gunung berbaring di sana, yang dibangunkan oleh perjalanannya. Mata raksasa itu terbuka, dan dia akan mulai melolong ketika dia merasakan aura Bai Xiaochun, di mana dia menutup mulutnya, menggigil, dan menundukkan kepalanya. Bai Xiaochun mengenali raksasa itu, yang telah dia lihat ketika dia meninggalkan Spirit Stream Sect pada misi pelatihan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, dia sangat berhati-hati tentang raksasa itu, tetapi sekarang, dia bisa melihat bahwa kecakapan pertempurannya hanya sekitar tingkat Naschen Sol. Namun, darah orang liar Wildlands mengalir di nadinya, yang dikombinasikan dengan energi dari sungai Heavenspan, memungkinkannya tumbuh sangat besar. Hahaha. Aku jauh lebih kuat sekarang. Pikirnya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Ketika mereka melaju melalui wilayah yang dulunya milik Sekte Stream Roh, Song Ke dan Guru Dewa Diviner sangat bersemangat.
Mereka hampir melompat-lompat untuk mengantisipasi kembali ke sungai Devying Sekte. Tak lama, Bai Xiaochun benar-benar melihat pegunungan Luoxian. Emosi bergolak di dalam hatinya, tetapi mereka dengan cepat berlalu ketika dia fokus pada jalan di depan. Spirit Stream wilayah sekte pernah tampak seperti tempat yang sangat besar, tetapi dengan basis budidayanya saat ini, itu tidak terlalu besar sama sekali. Hanya butuh sekitar 2 jam untuk pergi dari satu ujung wilayah Spirit Stream Sek ke yang lain. Pada titik inilah Bai Xiaochun mulai mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Song Ke juga memperhatikan hal yang sama. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, apa yang terjadi? Ada pembudidaya di Delta. Kenapa tidak ada orang di sekitar sini di Lower Reaches? Saya belum melihat seorang pun. Mata Tuan Dewa Diviner melebar. Sayangnya, tanpa koin tembaga, ramalannya tidak begitu efektif, dan tidak memberikan informasi apapun. Kecurigaan dibangun saat mereka akhirnya mencapai lokasi bekas markas Spirit Stream Sek. Ketika Bai Xiaochun melihat pegunungan di kedua tepi sungai, dia terkejut melihat bahwa formasi mantra pertahanan sekte aktif. Banyak pembudidaya dapat dilihat di dalam, banyak dari mereka murid yang telah ditinggalkan oleh sekte penangkal sungai karena basis budidaya yang rendah. Tugas mereka adalah untuk melindungi dasar sekte Stream Roh. Sekte aliran darah, sekte aliran pil, dan sekte aliran mendalam semuanya telah melakukan hal yang sama. Para murid yang ditinggalkan seharusnya menjaga fondasi dari 4 divisi dari sekte penangkal sungai, dan juga berfungsi sebagai tempat untuk merawat para murid baru. Tapi sekarang, Spirit Stream Sekte tampak seperti mereka mengantisipasi kedatangan musuh besar. Hati Bai Xiaochun segera mulai berdebar. Adapun Song Ke dan Master God Diviner, mereka berasal dari Bloodstream Sect, tetapi mereka bisa membayangkan bahwa keadaan yang sama sedang bermain di sana. Saat pesawat mendekat, para murid dari Sekte Stream Roh memandang dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Ada beberapa murid di tingkat formasi inti yang terbang keluar dari kerumunan dan memberikan instruksi untuk memperkuat pembentukan mantra. Orang yang jelas dalam posisi kepemimpinan adalah seorang pria parubaya yang berada di pertengahan formasi inti. Dia tampak lemah, mungkin bahkan sakit, saat dia dengan cemas mengukur ukuran pesawat. Itu tampak akrab baginya, dan dia dengan cepat mengidentifikasinya sebagai berasal dari Sekte Penangkal Sungai. Tapi Sekte Penangkal Sungai tidak dalam posisi mengirimkan kapal udara sekarang. Karena itu, kewaspadaannya tidak berkurang. Bai Xiaochun langsung mengenali pria parubaya itu. Kakak besar. Pria ini tidak lain adalah kakak Bai Xiaochun, Hou Yunfei, yang merupakan kakak Hou Xiaomei. Tanpa sedikit pun keraguan, Bai Xiaochun melompat dari airship. Ketika suaranya mencapai telinga para murid dalam formasi mantra, rahang mereka jatuh. Hou Yunfei tampak sangat terkejut. Dia menatap Bai Xiaochun untuk waktu yang lama, dan keraguan di matanya tumbuh. Lalu dia berteriak, Bai Xiaochun. Para pembudidaya inti formasi lainnya jelas terkejut. Meskipun nama, Bai Xiaochun, terdengar akrab bagi mereka, baik mereka maupun murid lain di Sekte Stream Roh tidak yakin apa yang terjadi. Bahkan ketika semua orang melihat dengan kebingungan, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan, kabur sejenak dan kemudian muncul kembali di dalam formasi mantra, tepat di depan Hou Yunfei. Formasi mantra itu sama sekali tidak merintanginya. Mungkin juga belum ada. Kultivator formasi inti semua bersiap diri untuk serangan segera, dan semua murid lainnya menunggu dengan gugup. Tindakan Bai Xiaochun barusan sangat mengejutkan untuk sedikitnya. Xiaochun, ini benar-benar kamu, kata Hou Yunfei dengan keras. Saat dia melihat Bai Xiaochun, kegembiraannya mulai meningkat saat dia menyadari dia tidak bisa menilai basis kultivasinya. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa fluktuasi itu bahkan tampak lebih mengejutkan daripada yang terjadi pada Patriarch Spirit Stream, yang dia temui secara pribadi di masa lalu. Bai Xiaochun sangat senang bisa melihat teman yang begitu dekat setelah bertahun-tahun, dan baru saja akan mulai berbicara ketika Hou Yunfei tiba-tiba berkata, Xiaochun, apa tingkat basis kultivasi Anda? Hah, Lingkaran besar dari tahap Naschen Soul. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Song Ke dan Master God Diviner terbang dari pesawat untuk terbang di udara. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Hou Yunfei, hanya untuk digantikan oleh senyum pahit. Kamu harus pergi dari sini, Xiaochun. Jangan tinggal di sini, dan jangan pergi ke Sekte Penangkal Sungai. Dapatkan sejauh mungkin dari Sungai Heavenspan Timur. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan jantungnya mulai berdebar. Apa yang terjadi? Hou Yunfei menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan informasi dari Bai Xiaochun. Selanjutnya, status Bai Xiaochun di Starry Sky Dao Polarity Sect sebenarnya memberi Hou Yunfei sedikit harapan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjelaskan bahaya Sekte Penangkal Sungai itu. Ketika Bai Xiaochun mendengar bahwa 3 sekte besar telah bergabung untuk mencoba memusnahkan Sekte Penangkal Sungai, matanya berubah merah, dan niat membunuh mulai membakar. Dengan gemetar, dia terbang keluar dari formasi mantra dan kembali ke pesawat. Mengabaikan Song Ke dan Master God Diviner, dia melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mengirim pesawat terbang yang melaju kencang, menuju Sekte Penangkal Sungai.
Xiao Chun, Hou Yunfei berteriak tapi dia sudah terlambat. Bai Xiao Chun bergerak begitu cepat sehingga dia pergi dalam sekejap mata. Adapun Song Ke dan Master God Diviner, ketika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan Hou Yunfei, ekspresi kegilaan muncul di wajah mereka, dan mereka juga mulai terbang ke arah sekte penangkal sungai. Ketika mereka melaju, Guru Dewa Diviner menoleh ke Hou Yunfei dan, menyadari hubungannya yang dekat dengan Bai Xiao Chun, berteriak, "Penatua Brother Hou, jangan khawatir." Setelah Bai Xiao Chun sampai di sana, ketiga sekte itu tidak akan dihitung untuk omong kosong. Itulah akhir dari part yang ketiga, di mana part yang keempat akan diupload jam 8 malam.